Hai semuanya, apa kabar? Dari daerah pesisir, Rios Channel hadir untuk menemani teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membuat bolu pandan flas santan. Bolu pandan flas santan ini rasanya benar-benar enak. Untuk bolunya dia benar lembut, empuk. Buatnya pun sangat mudah sekali. Bahan-bahan yang digunakan cukup ekonomis, murah meriah. Karena untuk membuat bolu pandan flas santan ini saya menggunakan 2 butir telur. Pastikan teman-teman menonton videonya hingga selesai. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Yang pertama di sini saya akan membuat flas santannya terlebih dahulu. Siapkan panci untuk memasak. 4 sendok makan gula pasir. Masukkan ke dalam panci. 3 sendok makan cembung tepung terigu. Beri garam sejumput saja. 1/4 sendok teh vanili bubuk. Bahan keringnya ini saya campurkan terlebih dahulu. Kemudian masukkan 250 ml santan. Saya masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Kemudian dicampurkan. Ini santannya saya pakai santan segar atau santan yang asli. Sebelumnya sudah saya masak terlebih dahulu dan saya dinginkan. Kalau teman-teman ingin menggunakan santan instan juga bisa. Silakan mencampurnya dengan air hingga mencapai volume yang sama, yaitu 250 ml. Tambahkan 1 sachet susu kental manis. Kemudian dicampurkan kembali. Adonan untuk flas santannya ini dia sudah jadi. Pastikan tidak ada bahan yang bergerindil atau menggumpal. Masak adonan flas santan dengan menggunakan api kecil sambil terus diaduk-aduk. Flas santannya ini dia sudah mulai mengental. Terus diaduk. Flas santannya sudah mengental dan meletup-letup seperti ini. Langsung saja matikan kompor. Selagi masih panas, masukkan 1 sendok makan margarin. Kemudian diaduk hingga dia punya margarin ini dia meleleh dan tercampur rata. Flas santannya ini dia sudah jadi. Kemudian saya sisihkan dulu. Selanjutnya saya akan mempersiapkan bahan keringnya. 300 gram tepung terigu atau setara dengan 30 sendok makan cembung. 2 sendok makan cembung tepung maizena. 3 sendok makan susu bubuk. Setengah sendok teh baking powder. Kemudian bahan keringnya ini ditapis atau diayak. Tambahkan setengah sendok teh garam. Saya aduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian bahan keringnya ini saya sisihkan dulu. Lanjut, siapkan wadah atau baskom. Pastikan wadah yang akan digunakan dalam keadaan bersih dan kering. 12 sendok makan gula pasir. 2 butir telur. Pastikan telurnya dalam kondisi baik dan suhu ruang. Dimasukkan. Setengah sendok makan XP. Kemudian gula, telur, dan XP-nya ini saya mix dengan menggunakan mixer. Gunakan kecepatan tinggi. Dimix terus hingga gula dan telurnya mengembang kental, putih, dan berjejak seperti ini. Jika sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini, langsung saja matikan mixer. Lalu masukkan bahan kering yang sudah disiapkan di awal tadi. Masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Dimix kembali dengan kecepatan rendah.
Setelah itu akan saya masukkan 250 ml santan. Masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Di sini santannya saya pakai santan segar. Saya mix kembali dengan kecepatan rendah. Tepung terigunya kembali. Saya minta maaf teman-teman, di tahap ini bahan kering dan santannya sudah saya masukkan. Hanya saja tidak terekam karena saya salah pencet. Adonannya ini sudah saya mix dan sudah tercampur rata. Kemudian saya tambahkan pasta pandan secukupnya saja. Saya lanjut mengaduk dengan menggunakan spatula. Diaduk hingga tercampur rata. Sepertinya kurang hijau, saya tambahkan kembali pasta pandan. Kemudian diaduk hingga tercampur rata. Jadinya seperti ini teman-teman. Siapkan plastik segitiga. Masukkan adonan pandan ke dalam plastik segitiga. Di sini saya sudah mempersiapkan cetakan kue talam dan cetakannya ini sudah saya olesi dengan minyak goreng. Pastikan teman-teman mengolesinya secara merata. Lupa juga saya sudah mempersiapkan panci kukusan. Tampak di sini air dalam panci kukusan dia sudah mendidih dan beruap banyak. Sekarang semprotkan adonan pandan ke dalam cetakan kue talam. Jangan sampai penuh, cukup 3/4-nya. Kemudian semprotkan flas santannya. Di sini flas santannya sudah saya masukkan juga ke dalam plastik segitiga. Semprotkan tepat di bagian tengahnya. Jika teman-teman tidak ada plastik segitiga, adonan pandan dan flas santannya bisa teman-teman sendokin saja. Kemudian dikukus. Tutup panci kukusan. Kukus kue selama 30 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Ingat selalu penutup panci kukusan harus dilapisi dengan serbet atau kain bersih. Setelah 30 menit, buka tutup panci kukusan. Tampak di sini kuenya sudah matang. Akan saya keluarkan dari panci. Ini dia bolu pandan flas santan yang sudah jadi. Akan saya keluarkan dari cetakan. Cara mengeluarkannya mudah saja, cukup ditekan-tekan seperti ini. Ini dia hasilnya, benar-benar cantik. Bolunya ini dia benar-benar lembut. Kuenya jadinya seperti ini teman-teman. Tadi sebelum dikukus dia punya bolu pandan ini dia terletak di bawah. Setelah matang bolu pandannya dia di atas dan flas santannya dia turun ke bawah teman-teman. Jadi dia kayak terbolak-balik begitu. Jadi kalau disajikan jadinya dibalik seperti ini teman-teman. Saatnya icip-icip. Rasanya ini enak sekali teman-teman. Perpaduan rasa pandan dan flas santan yang gurih. Benar-benar enak, bikin nagih, tidak membosankan. Bolu pandannya ini dia benar-benar lembut. Dan flas santannya ini dia benar-benar creamy, manis, gurihnya juga dapat. Patut dicoba di rumah karena cara membuatnya sangat mudah sekali. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat gampang untuk ditemukan.
Terima kasih sudah menonton video Real hingga selesai. Ingat selalu untuk like, subscribe, dan juga komen. Ingat juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video Real berikutnya.